Pembahasan kita tentang fikih adalah bab kitab At-Taharah, dan tentang taharah ini, tentang kesucian ini, apa yang dimaksud dengan taharah? Maka taharah adalah suci dari najis dan suci dari hadas. Suci dari najis dan suci dari hadas. Adapun tentang najis, maka telah kita menjelaskan macam-macam najis dan bagaimana mensucikan najis tersebut. Dan setelah itu kita menjelaskan tentang macam-macam air. Adapun berikutnya adalah yaitu tentang yang kedua, bahwa suci adalah at-tahar, artinya suci dari hadas. Hadas adalah kondisi tidak suci yang tidak nampak. Kondisi tidak suci yang tidak nampak. Adapun kalau najis, maka zatnya itu kelihatan. Seperti misalnya kotoran atau misalnya kencing, dia jelas. Cara mensucikannya yang menghilangkan apa yang nampak itu. Adapun hadas, dia adalah kondisi yang tidak terlihat dari orang tersebut, tapi kondisinya bahwa dia tidak sedang dalam keadaan suci. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadas terbagi dua. Hadas terbagi dua. Yang pertama adalah yaitu hadas kecil, dan yang kedua hadas besar. Hadas kecil disucikan dengan wudu, dan hadas besar disucikan dengan mandi. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja yang menyebabkan pembatal wudu. Dari situ kita akan paham hal-hal yang menyebabkan orang itu dalam keadaan najis. Jadi saya ulangi, dengan memahami pembatal wudu, berarti itulah hal-hal yang menyebabkan orang itu dalam kondisi hadas kecil. Yang pertama adalah apa yang keluar dari dua lubang pembuangan. Apa yang keluar dari lubang pembuangan? Apa saja yang keluar dari situ? Allah Subhanahu, dan utamanya itu ada dua. Utamanya ada dua. Yang pertama adalah air kecil, kencing, dan yang kedua adalah air besar. Dalam surah An-Nisa ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au jaa'a ahadun minkum minal ghaibi", atau salah seorang dari kalian itu ja'ahadun minkum minal ghaib. Al-ghaib artinya buang air besar. Maka ketika dia buang air besar, ayat ini menunjukkan bahwa orang itu batal wudunya. Dia harus berwudu. Ayat ini bahwa sebab orang itu wudu adalah karena dia mengeluarkan air besar. Karena itu dia wajib untuk berwudu. Kemudian ada pun dalam hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang orang itu boleh mengusap sepatu, dan beliau menjelaskan bahwasanya para sahabat menjelaskan, karena yang ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin, kalau kami dalam keadaan musafir, Allah nanziya khifafana salasata ayyamin, agar kami tidak perlu membuka sepatu jika masih dalam batas waktu 3 hari, walayalihinna, 3 malam, kecuali illa min janabatin, kecuali karena junub. Lakin min ghaibin wa baulin wa naumin, tetapi
kalau cuma gara-gara buang air besar atau cuma kencing atau cuma karena tidur, maka ini tidak perlu membuka sepatu. Di sini menjelaskan bahwasannya ya sebab wudu itu batal ada 3. Yang pertama buang air besar, yang kedua adalah kencing, dan yang ketiga adalah yaitu tidur. Terus kemudian ini merupakan ijma para ulama, sepakat para ulama bahwasanya al-kharij minas sabilain, apa yang keluar dari 2 jalan, maka fahazayan wudu ijma'an, maka ini membatalkan wudu menurut ijma, kata Ibnu Qudamah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa yang keluar dari lubang pembuangan tadi. Yang kedua adalah yaitu angin. Tadi sudah ijma ya. Ijma yang pertama adalah buang air besar, dan yang kedua adalah air kecil. Ya otomatis itu dua-duanya adalah ijma dan berdasarkan hadis Nabi SAW yang tadi kita sebutkan. Sekarang yang ketiga, apa yang keluar dari dua lubang pembuangan. Nah, yang ketiga adalah yaitu angin. Baik, bahasa sederhananya kentut. Kata Rasulullah SAW, la wudu'a illa min sautin aw rihin, bahwasanya tidak ada wudu kecuali disebabkan oleh adanya suara atau ada angin. Artinya ya, kalau orang itu kentut ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama ada 3. Kemungkinan pertama cuma keluar suara, tapi ya tidak otomatis ya, cuma 2 kemungkinan, keluar suara dan keluar angin. Kemungkinan yang kedua adalah keluar angin tapi tidak ada suara, maka dua-duanya itu mengharuskan wudu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan hadis yang sahih. Terus kemudian hadis yang lainnya, kalau seseorang itu di dalam salatnya mendapati sesuatu, maka janganlah dia berhenti dari salat, lanjutkan salatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanfatid aw la yansarif, janganlah dia tinggalkan salat hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengarkan suara kentut, aw yajida rihan, atau dia mendapati angin. Nah, kalau ini keluar ini berarti itu menunjukkan bahwasanya itu membatalkan sholat. Terus kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain, la tuqbalu salatu man ahdatsa, tidak diterima salat orang yang berhadas. Apa itu berhadas? Hatta yatawadda, sampai dia wudu. Qala rajul min Hadramaut, ada seorang laki-laki bertanya, mal hadas ya Abu Hurairah? Apa yang dimaksud dengan hadis wahai Abu Hurairah? Maka beliau mengatakan fusaun au duratun, yaitu kentut. Dan ini juga merupakan ijma para ulama bahwasanya ya apa yang keluar berupa angin dari dubur ya, maka itu hukumnya adalah membatalkan wudu dan menyebabkan orang itu najis. Baik, sedikit pembahasan lain, walaupun karena tidak semua saya sebutkan di sini. Ini pokok-pokoknya. Pembahasan yang lain adalah bagaimana kalau ada angin yang keluar dari bagian depan wanita. Paham ya? Bagian belakang namanya dubur, bagian depan adalah kubur. Maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu hukumnya membatalkan wudu. Itu mazhab Imam Syafi'i, Hanabilah, dan yang dipilih oleh Abu Thawr. Dan pendapat yang kedua bahwasanya apa yang keluar dari bagian depan wanita maka itu tidak membatalkan wudu. Dan di dalam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah dan sebagian perkataan dari Hanabilah, dan ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Kemudian yang berikutnya yaitu al-madhi. Al-madhi pernah sudah kita bahas, hukumnya adalah najis. Tapi bagaimana kalau dia keluar? Maka ya jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi
Muslim menjelaskan yaksilu zakarahu, dia mencuci kemaluannya, itu menunjukkan bahwa madhi itu najis. Wa yatawaddau, dan dia berwudu. Baik, dan dia berwudu. Ini menunjukkan bahwa keluarnya madhi itu membatalkan wudu. Terus kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya apa yang disebut dengan al-wadyu. Al-wadyu. Jadi yang keluar dari depan itu kencing. Kemudian ada namanya madhi. Kemudian ada wadi. Wadi ini keluar biasanya setelah kencing atau bersama dengan kencing disebabkan oleh penyakit. Dan bukan karena syahwat. Kalau madhi keluar karena syahwat. Maka ini ijma ulama, kata Ibnu Battal, ijma ulama sepakat bahwasanya apa yang keluar dari yaitu berupa kencing, ya, buang air besar, madhi dan wadi, maka itu semua adalah membatalkan wudu. Terus kemudian bagaimana kalau dia keluarnya bukan dari dua lubang pembuangan tadi, tapi dia keluarnya adalah dari misalnya mulut, muntah contohnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini ulama juga khilaf. Dalam mazhab Hanafiyah, Hanabilah, dan dipilih oleh Ibnu Hazm serta Ibnu Taimiyah, demikian pula Syekh Al-Utsaimin dan juga Al-Lajnah Daimah, bahwasanya apa yang keluar dari selain dua jalan, kalau dia keluar itu adalah misalnya kencing atau air besar, tapi tidak keluar mungkin dari situ, maka itu membatalkan wudu. Gimana contohnya? Misalnya dikeluarkan, misalnya lewat apa ya? Lewat selang itu. Biasa ada orang sakit ya, kencingnya lewat selang. Ya, mungkin tidak lewat lewat kemaluannya, tapi mungkin lewat selang. Ada yang lewat selang juga tapi tetap lewat kemaluan, maka itu membatalkan wudu. Ada juga yang tidak, maka oleh para ulama itu membatalkan wudu. Sebagian ulama yang lain menjelaskan bahwasanya, ya, adapun selain daripada itu, misalnya muntah, keluar darah, ya, darah seperti kemarin kita jelaskan ulama khilaf, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Terus kemudian muntah, maka ya itu tidak membatalkan wudu. Ini mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Zahiriyah, dan juga merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Hanabilah, dan dipilih oleh Syekh Ibn Baz dan Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi muntah itu tidak membatalkan wudu. Keluar luka, ya, tidak membatalkan wudu. Terus kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa tentang hal yang keluar dari, ya, yang menyebabkan batalnya wudu, berarti menyebabkan orang itu dalam keadaan berhadas, keluar sesuatu, baik itu suci ataupun najis. Apa misalnya contoh yang suci adalah mani. Mani itu suci kalau dia keluar dan tidak najis, tetapi otomatis itu adalah menyebabkan orang hadas besar. Hadas besar, ya, bukan lagi hadas kecil tapi hadas besar. Walaupun yang keluar itu misalnya apa? Yang misalnya kelereng, yang makan kelereng, dan dia mengeluarkan kelereng, maka kelereng itu menyebabkan dia berhadas. Walaupun kelerengnya kalau dicuci suci atau najis, ya, kelerengnya tetap utuh keluar. Ada anak kecil makan uang logam, dan setelah itu dia keluarkan air besar dan keluar dalam keadaan normal, karena namanya uang tidak mungkin dicerna. Pertanyaannya, dia berhadas? Oke, dia berhadas, hadas kecil, jadi wajib wudu. Uang kecilnya najis atau suci? Ya, suci. Ya, tetap dicuci karena kain kecil itu najis. Kalau najisnya dibuang, apakah uang logamnya tetap suci? Maka uang logamnya tetap suci. Ya, baik. Kemudian, jadi ini sangat penting, mana disebut hadas, mana disebut najis.
di situ nanti orang bertanya tentang kopi luwak. Karena kopi itu berubah tak dalam perut. Nah, tentu ini dikembalikan kepada yang tadi ya. Tapi intinya saya cuma kasih kaidahnya. Kalau kopinya itu tidak berubah, masuk ke dalam perut dan keluar tetap juga kopi tidak berubah, berarti aslinya adalah suci. Ya. Cuma luwaknya tidak mungkin hadas. Ya, karena hadas ini hanya dibahas pada manusia. Terus kemudian yang berikutnya. Tapi kalau kopinya mengalami perubahan di dalam perut, proses dan keluar sebagai kotoran, maka ya najis. Tapi masih banyak kopi lainnya, kopi Aceh, kopi apa perlu juga kopi luwak kita. Ya. Yang kedua adalah yang menyebabkan orang itu dalam keadaan hadas, yaitu hilang akal. Apa yang menyebabkan hilang akal? Yaitu tidur, pingsan, mabuk dan gila. Mabuk ya hukumnya adalah haram, tapi ya menyebabkan orang itu dalam keadaan lupa, hilang akal sehingga kemudian dia batal wudunya. Namun yang dimaksud di sini adalah tidur, yaitu tidur yang sangat nyenyak, tidur yang dalam. Tidur yang dalam. Ada tidur sebentar nyenyak, tapi sebentar atau masih bisa merasakan. Kata dan mengatakan bahwasanya dia mendengarkan Anas mengatakan radhiyallahu anhu, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidur antara maghrib dan isya, mereka tidur, summa yusallun, lalu kemudian mereka sholat, wala yatawaddaun, dan mereka tidak berwudu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau seandainya itu membatalkan wudu, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh mereka pada wudu dulu baru lanjut sholat. Bahkan digambarkan itu hatta tahfiqa ru'usuhum, sampai jatuh sudah kepalanya, sampai terjatuh kepalanya. Namun kalau tidurnya tidur yang nyenyak, ya tidur yang lama, maka ini membatalkan wudu. Jadi perlu dibedakan. Tidur yang sementara itu kadang mungkin 10 menit, tapi kalau ada orang cerita tiba-tiba bisa dia dengar. Adapun kalau orang yang tidur malam itu kan contohnya tidur nyenyak, ya, biar orangnya lama petasan, tak ada dia rasa. Pokoknya tidur itu memang tidur. Adapun yang berikutnya hilang akal yang lainnya karena disebabkan gila atau mabuk, maka kata Ibnu Munzir, ajma'u ala ijabi taharati ala man zawali ila man zala aqluhu bi jununin aw igmanin. Sepakat para ulama wajib untuk bersuci bagi yang hilang akalnya disebabkan karena gila atau karena pingsan. Tidur dengan pingsan perlu dibedakan. Kalau tidur ya tidur, ya. Tapi kalau pingsan memang hilang akal itu. Dan ini ijma ulama, maka itu membatalkan wudu. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kata Ibnu Qudamah bahwasanya apa yang menyebabkan hilang akal di antaranya itu as-sukut, yaitu mabuk. Fayatul wudu yasiruhu wa kasiruhu, maka itu menyebabkan batal wudu sedikit atau banyak ijma'an, karena ijma para ulama. Terus kemudian yang berikutnya adalah yaitu menyentuh kemaluan. Dan perlu dipahami yang dimaksud menyentuh di sini, ya, yaitu menyentuh dengan langsung. Dan yang dimaksud menyentuh adalah tangan. Baik. Adapun kalau yang kulit dengan kulit bersentuhan, itu mustahil lah. Ya. Karena kemaluan berada di antara paha. Jadi dia akan bersentuhan dengan paha, bergesekan. Masih artinya bergesekan. Tapi bukan bergesekan kulit dengan kulit. Yang dimaksudnya adalah tangan. Baik. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang masalah menyentuh kemaluan. Dan yang menyentuh di sini adalah tanpa batas. Adapun kalau pakai celana lalu dia garuk-garuk, itu tidak membatalkan wudu. Bukan menyentuh namanya. Di sini adalah menyentuh tanpa kos
di antaranya pendapat yang pertama, ada beberapa pendapat tapi kita pilihkan dua pendapat yang paling masyhur. Yang pertama, bahwasanya itu membatalkan wudu, dan ini mazhab jumhur ulama. Jumhur Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian perkataan para salaf. Para salaf berbeda pendapat dan dipilih oleh ulama kontemporer Imam Asy-Syaukani dan Syekh bin Baz. Hadisnya adalah bahwasanya ada sebuah hadis dari Urwah, dari bahwasanya dari Busra bintu Safwan, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa zakarahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan hadis yang sahih. Jadi man massa zakarahu, siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia harus berwudu. Adapun hadis yang lainnya bahwasanya wa ayyuma imra'atin, wanita yang mana saja menyentuh kemaluannya wal tatawadda, maka hendaknya harusnya dia berwudu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pendapat yang kedua adalah bahwasanya tidak membatalkan wudu mutlakan, pakai syahwat atau tanpa syahwat. Kalau pendapat pertama membatalkan, pendapat kedua itu tidak membatalkan. Dan ini adalah mazhab Hanafiyah, sebagian pendapat Malikiyah dan sebagian pendapat Hanabilah, dan juga sebagian perkataan para salaf. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi Syekh bin Baz mengatakan batal, Syekh Utsaimin mengatakan tidak membatalkan. Dalilnya bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, illa huwa mudghatun minka. Lah, kemaluan itu kan bagian dari kamu juga. Kenapa bisa bikin batal wudu gitu? Ya, apa bedanya kemaluan dengan tangan, dengan telinga? Kamu sentuh telinga tidak batal wudu. Sentuh kemaluan juga tidak membatalkan wudu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Ini intinya bahwa masing-masing punya dalil. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau menyentuh kemaluan orang lain? Misalnya ibu-ibu mencebok anaknya, dia masih kecil. Kembali ke masalah ini tadi, sama. Kalau maka itu sama saja. Khilaf ulama, ada yang mengatakan membatalkan atau tidak membatalkan. Atau yang lebih sering dari itu, tidak usah dibahas lagi. Bagaimana menyentuh dengan menyentuh tubuh, menyentuh bagian belakang tempat pembuangan air besar, maka tidak membatalkan, wallahu ta'ala, karena tidak ada dalil tentang itu. Adapun tentang kemaluan jelas, ada dalil yang mengatakan membatalkan, ada dalil yang mengatakan tidak batal. Tapi untuk tubuh maka itu tidak ada dalilnya. Kalau dia sentuhan ada najisnya, jadi saya selalu ingatkan ini, bedakan najis dengan pembatal wudu. Menyentuh najis tidak membatalkan wudu, ingat ya. Tapi wajib dicuci. Kalau ada najisnya maka itu membatalkan wudu. Najis harus dicuci. Tapi kalau cuma disentuh maka kembali ke tadi ulama berbeda pendapat. Ada masalah sih, saya tidak tampilkan karena pendapat ini kita sudah anggaplah sudah tidak membatalkan, yaitu pendapat yang kuat, yaitu menyentuh wanita. Maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan jelas, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qabbala imra'atan min nisa'ihi, mencium istrinya. Summa kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau kemudian melakukan salat dan tidak wudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh kakinya Aisyah radhiyallahu anha waktu salat tahajud. Kalau mau sujud, disentuh kakinya supaya dikasih bengkok, supaya bisa ada tempat untuk sujud. Nah, jamaah yang punya Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh kulit
mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyentuh kakinya Nabi. Ya, menyentuh kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sujud. Kalau seandainya itu sentuhan itu menyebabkan batal, maka tentu beliau membatalkan sholatnya dan wudhu. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan sholat, maka menyentuh wanita di sini tidak membatalkan wudhu. Namun perlu dipahami bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram hukumnya haram. Ya. Bukan berarti tidak apa-apa kita salaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Yang dimaksud sini adalah itu haram. Ya memang tidak batal, tapi haram. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam mendingan ditusuk dengan besi yang panas, jarum yang dibakar dari atas kepala daripada menyentuh wanita. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membayar kaum wanita dengan tidak menyentuhnya. Baik. Karena itu saya tidak masukkan di situ sebagai hal yang menyebabkan hadas, walaupun ulama juga khilaf. Berikutnya adalah yang keempat, makan daging unta dibakar atau dimasak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang ini juga ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'iyah. Ya, mazhab Syafi'iyah dua pendapat, ya, ada matahan dan seterusnya. Wa qaulul Hanabilah, dan merupakan pendapat Hanabilah dan sebagian perkataan dari para salaf. Contohnya Ibnu Mas'ud, ya, Ubay bin Ka'ab dan seterusnya. Hadisnya adalah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, apa yang disebut daging unta yang dibakar. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Jabir radhiyallahu anhu menjelaskan tentang apa yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kami di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka ya, kami makan dan kami setelah itu langsung sholat, tidak berwudu. Ini di mazhab jumhur mengatakan tidak membatalkan wudu. Bahkan itu merupakan pendapat terakhir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tanpa wudu'i mimma bayyanat an-nar, bahwa tidak perlu wudu kalau memakan daging yang dibakar dengan api. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i menunjukkan bahwasanya, ya, makan daging apa saja itu tidak membatalkan wudu. Pendapat yang kedua bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu, dan ini adalah mazhab Hanabilah dan sebagian para salaf, dan dipilih oleh Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang memakan daging kambing, maka beliau mengatakan, "Insyi'ta tawadda," kalau kamu mau silakan wudu. "Wa insyi'ta fala tawadda," kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa juga, tidak wudu. Terus sahabat bertanya lagi, "Atawadda min luhumil ibil," apakah saya berwudu karena makan daging unta? Qala na'am, fatawadda, iya, berwudulah min luhumil ibil, disebabkan karena makan daging unta. Terus orang itu nanya, apakah boleh sholat di kandang kambing? Beliau mengatakan boleh. Terus kalau sholat di kandang unta, kalau maka tidak boleh. Jadi makan daging unta intinya khilaf para ulama, dan kalau kita makan, ya jarang juga sih. Tapi kalau makan maka lebih hati-hati, hendaknya berwudu saja. Itu adalah lebih selamat daripada tidak berwudu. Adapun minum susu unta, maka ya tidak membatalkan wudu. Hadisnya sudah pernah kita jelaskan tentang orang-orang Arab yang disuruh meminum susu unta dan minum kencing unta. Berikutnya adalah memandikan mayat. Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang ini. Ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa tidak membatalkan wudu. Namun sebagian yang lainnya mengatakan, ya, dan ini salah satu pendapat Imam Ahmad, bahwasanya itu membatalkan wudu. Karena ada pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
apabila ditanya tentang memandikan mayat, maka beliau mengatakan hendaknya berwudu. Namun tidak ada hadis sama sekali yang menyebutkan ini. Tidak ada hadis yang menyebutkan hal ini. Wallahu ta'ala alam, kami cenderung ke pendapat tidak membatalkan wudu. Adapun kalau sedang memandikan dan menyentuh kemaluan yang dimandikan, maka kembali ke yang di atas tadi, apakah menyentuh kemaluan membatalkan atau tidak membatalkan. Dan yang terakhir adalah murtad. Ya, nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Dan ini adalah pendapat dari Malikiyah dan Hanabilah bahwa itu salah satu pendapat Syafi'iyah bahwa itu membatalkan wudu. Namun pendapat Syekh Bin Baz juga demikian. Adapun Syekh Utsaimin mengatakan murtad tidak membatalkan wudu. Namun